Bapak Ibu Saudara, saya itu bukan termasuk orang yang suka dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan air. Ya. Jadi mungkin saya harus mengakui di hadapan Bapak Ibu Saudara semua bahwa saya itu takut air. Iya. Saya nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang dan nggak suka dengan aktivitas-aktivitas yang harus berhubungan dengan air. Misalnya arung jeram, berenang, naik perahu. Waduh, itu buat saya itu aktivitas-aktivitas yang menakutkan buat saya. Karena saya nggak bisa berenang. Aktivitas di luar ruangan yang berkaitan dengan air yang saya bisa lakukan minimal ada dua, yaitu mencuci mobil dan main hujan. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya bekerja di perusahaan saya, di kantor yang sebelumnya, saya mengikuti aktivitas outbound. Kita menyebutnya outbound. Jadi seperti tamasya, piknik, tapi ini khusus karyawan. Nah, waktu itu outbound dilakukan di salah satu pulau di gugusan Pulau Seribu, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk menuju ke pulau tersebut, kami para peserta itu harus menaiki speedboat, Bapak Ibu Saudara. Ya, speedboat dari dermaga Marina di Ancol dan menuju ke lokasi tersebut itu dibutuhkan waktu perjalanan dengan naik speedboat itu kurang lebih 45 menit, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terjadi pada waktu itu adalah ketika saya naik speedboat itu, ya, di daerah Teluk Jakarta itu, perairan sekitar Kepulauan Seribu itu banyak sampah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika speedboat sedang melaju di tengah lautan, tiba-tiba mesin mati. Karena baling-baling kena banyak sampah. Mesin mati, kemudian gelombang begitu besar. Nah, pada waktu itu saya begitu takut, Bapak Ibu Saudara. Aduh, apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi nih? Walaupun saya melihat awak kapal speedboat tenang-tenang aja mereka sambil ketawa-ketawa mereka ngangkat sampah, terus speedboat kembali melaju, tapi tidak lama kemudian nanti mati lagi karena sampah lagi. Dan di tengah laut yang begitu, gelombangnya lumayan ya, speedboat tidak ada suara mesinnya. Buat kami, saya terutama, waduh, kebat-kebit. Dan di dalam hati, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena saya takut air, apalagi di tengah lautan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca satu perikop dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 ya. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44 cukup panjang. Saya akan bacakan buat kita semua. Ini kisah dari akhir pelayanan, menjelang akhir pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bacakan buat kita semua. Kapal terkandas ya. Mulai dari ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dan dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang
aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya. Kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka mulai melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu ke dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita, cukup panjang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah bagaimana Paulus mendekati akhir pelayanannya. Kisahnya cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu cerita yang lebih lengkap, Bapak Ibu Saudara bisa membaca mulai dari dari pasal yang ke-23. Jadi singkatnya adalah Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan dengan berani di Yerusalem, maka tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi marah, dan mereka menangkap Paulus dan mereka mau mengadili Paulus di Yerusalem. Tetapi Paulus bilang, "Saya orang Roma, saya warga negara Roma, saya tidak bisa diadili di Yerusalem." Karena itu Paulus minta, "Saya harus diadili di Roma, harus di hadapan Kaisar." Nah, akhirnya dengan segala cara upaya, Paulus dinaikkan kapal menuju ke Roma, ya. Dan ini adalah bagian dari perjalanan Paulus menuju ke Roma untuk diadili di sana sebagai seorang tahanan. Jadi posisi Paulus di sini adalah seorang tahanan. Dan di sini tadi dibilang bahwa ketika mereka ada di tengah lautan, tiba-tiba muncul badai, ya, badai yang begitu besar, ya. Dan Alkitab katakan badai itu berlangsung cukup lama, 14 hari Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, saya yang waktu itu naik speedboat, ya, kena gelombang seperti itu di pantai Jakarta, mungkin hanya beberapa menit itu, waduh, rasanya sudah seperti mau mati. Ini Paulus dan 275 orang yang ada di kapal itu menghadapi badai
terus-menerus tanpa henti 14 hari. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata 14 hari, apa yang terlintas di benak kita? Bukankah 14 hari itu waktu yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, ya, untuk saat ini di tengah pandemi corona ini, untuk orang mengisolasi diri selama 14 hari, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah keluar rumah, berdiam diri di dalam rumah atau mengisolasi diri di rumah sakit 14 hari. Karena itu adalah masa inkubasi dari virus corona. 14 hari mereka harus ada di tengah badai. Dan yang dilakukan oleh awak kapal adalah membuang semua sebagian besar muatan kapal. Dan mereka begitu takut, mereka begitu panik. Tetapi di sini yang menarik adalah Paulus, ya, Paulus sama sekali tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Dia tidak menunjukkan bahwa dia panik di tengah badai itu. Bahkan justru lewat Paulus lah semua orang termasuk awak kapal yang notabene awak kapal mereka justru harus lebih jago dalam hal berlayar, dalam hal mengemudikan kapal, tapi ternyata mereka justru takut dan ditenangkan oleh seorang Paulus yang bukan ahli perkapalan atau ahli pelayaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mempelajari dari nats ini 3 hal, ya, ada 3 hal yang adalah kebenaran yang dipegang oleh Paulus, ya, yang membuat Paulus dapat tetap tinggal tenang di tengah badai ini. Sementara seluruh awak kapal, seluruh penumpang kapal ketakutan, panik, ya. Waduh, mau mati rasanya. 14 hari di tengah badai, Paulus tetap tenang. Karena Paulus memegang 3 kebenaran. Dan hari ini kita akan mempelajari 3 kebenaran itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita baca dari ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita. Oke, saya bacakan ayat 23. Ini Paulus berkata kepada seluruh awak kapal. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Paulus di tengah situasi badai, di tengah gelombang yang menerpa kapal itu dengan dahsyatnya, Paulus dihampiri, didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu memberikan kekuatan kepada Paulus. Malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut Paulus. Ya, di ayat selanjutnya nanti kita akan pelajari. Tapi di ayat 23 Paulus katakan, malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan nyamperin. Artinya Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang pertama yang dipegang oleh Paulus sehingga dia dapat tetap tenang di tengah badai adalah kebenaran itu adalah bahwa Allah selalu menyertai. Allah selalu menyertai kita. Di tengah situasi badai, ketika banyak orang takut, banyak orang panik, banyak orang membuang-buang muatan ke kapal, Paulus tetap tenang karena dia tahu Allah menyertai dia. Malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan yang adalah simbol penyertaan Allah datang khusus kepada dia, tidak ke semua orang. Dan saya percaya hanya Paulus yang bisa melihat. Semua orang tidak melihat, hanya Paulus yang bisa melihat. Kenapa? Karena Paulus, saya percaya Paulus memiliki hubungan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, malaikat Tuhan datang untuk memberikan kekuatan kepada Paulus. Malaikat Tuhan datang memberikan semangat kepada Paulus. Dan dengan semangat itu, Paulus memberikan semangat, menularkan semangat yang sama kepada semua orang di dalam kapal itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat 365 kali, ya, Allah berkata, jangan takut, tetap tenang, ya. Dan ia berjanji di dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa, di dalam Matius 28 ayat 20. Mungkin kita merasa gagal, ya, untuk memelihara hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kita mungkin merasa kadang kita jauh, kadang kita dekat dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita.
Tuhan tetap menyertai kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat secara fisik Allah, tapi Allah tetap menyertai kita. Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan dari Amerika bernama Dr. Tony Campolo, ya, seorang dosen teologi juga, ya, seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal dari Amerika, namanya Dr. Tony Campolo, menceritakan masa kecilnya. Jadi pada waktu dia kecil, Dr. Tony Campolo ini kecil, ketika dia menginjak kelas 1 SD, dia diantar jemput oleh seorang remaja yang diminta oleh mamanya untuk menemani Tony Campolo kecil, baik berangkat maupun pulang dari sekolah. Dan sebagai upah, Mama Tony Campolo memberikan upah 5 sen sehari. Ya mungkin ini udah berapa puluh tahun yang lalu ya, 5 sen sehari kepada gadis remaja ini. Nah, menginjak kelas 2, Tony Campolo yang sudah kelas 2 SD bilang ke mamanya, "Ma, aku mau berangkat sendiri, berangkat dan pulang sekolah. Aku nggak mau diantar lagi. Dan kalau mama ngasih aku 5 sen seminggu, aku akan berhati-hati. Aku janji, aku berhati-hati." Jadi kan mama bisa hemat 20 sen daripada ngasih 5 sen setiap hari kepada yang biasa ngantar aku. Udah, aku aja berangkat sendiri, pulang sendiri, tapi mama ngasih aku 5 sen seminggu. Mamanya awalnya tidak mau memberi, tapi karena Dr. Tony Campolo kecil terus-menerus merengek-rengek, akhirnya mamanya, "Oke, boleh." Dan mulai hari itu, Tony Campolo kecil berangkat sendiri ke sekolahnya yang kurang lebih sekitar 8 blok jauhnya. 8 blok itu sekitar ya 1,5 kilometer ya dari rumah menuju ke sekolah, pulang pergi. Begitu terus. Dan beberapa tahun sesudah itu di dalam sebuah acara keluarga, Tony Campolo membanggakan dirinya, kehebatannya, bahwa dia di usia yang masih kecil begitu dia sudah berani jalan sendiri berangkat dan pulang menuju ke sekolahnya. Dia begitu bangga. Nah, di akhir ceritanya mamanya bilang, "Tetapi mungkin kamu harus tahu satu hal ini, Tony." Mamanya bilang, bahwa kamu sebenarnya tidak sendirian ketika kamu berangkat. Tahukah kamu bahwa ketika kamu berangkat, mama juga ikut berangkat bersama kamu. Mama mengikuti kamu dari belakang. Mama mau memastikan bahwa kamu benar-benar sampai di sekolah, kamu masuk ke sekolah, dan ketika pukul 3:30 sore kamu keluar, mama juga ikut mendampingi di belakangmu sampai kamu memastikan kamu benar-benar sampai di rumah dengan selamat. Dan itu yang terus mama lakukan selama ini tanpa kamu ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti inilah penyertaan Tuhan. Kita tidak tahu secara fisik Tuhan di mana, tapi seperti mama dari Dr. Tony Campolo yang selalu menyertai anaknya, demikian juga Bapa di surga, Allah selalu menyertai kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan Paulus. Dan biarlah itu juga menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini banyak di antara kita yang mengalami badai, ya nggak? Di tengah situasi yang serba tidak pasti. Bayangkan, kita yang tadinya nyaman bekerja di kantor, tiba-tiba sekarang harus bekerja dari rumah. Masih mending kalau masih bisa kerja dari rumah. Banyak orang saya tahu dirumahkan, tidak lagi kerja, gajinya dipotong. Bahkan banyak sudah di PHK. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Banyak orang yang kehilangan bisnisnya. Banyak orang yang sekarang ini khawatir. Banyak orang yang sekarang ini takut menatap masa depannya. Banyak orang yang melihat saat ini hidupnya seperti badai. Kita belajar dari Paulus kebenaran pertama. Kenapa Paulus bisa tetap tenang? Karena Paulus percaya kebenaran bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa ada bersama kita di setiap situasi kondisi. Nah, kebenaran yang kedua yang dipegang oleh yang dipegang oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara, di tengah badai, sehingga membuat dia tetap tenang, kita baca dari ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 24, dan ia berkata, maksudnya malaikat itu berkata kepada Paulus, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Dikatakan di ayat 24 ini, Bapak Saudara, engkau harus menghadap kaisar. Inilah tujuan Allah bagi Paulus
Kenapa Paulus ada di kapal itu? Kenapa Paulus walaupun menghadapi badai, tapi Allah bilang melalui malaikatnya, engkau harus menghadap kaisar. Inilah tujuan Allah bagi Paulus. Dan tujuan ini harus terlaksana, apapun rintangannya. Allah membela tujuannya bagi Paulus. Yaitu apa? Bahwa Paulus harus berhasil menghadap kaisar dan memberitakan Injil kepada kaisar Roma. Menghadapi badai, ya. Tapi badai itu tidak akan dapat menggagalkan tujuan Allah bagi Paulus. Karena Allah sendiri yang menjamin bahwa tujuannya pasti berhasil. Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah dalam kehidupan setiap kita pasti terlaksana, pasti berhasil. Sebagaimana tujuan Allah dalam kehidupan Paulus dan kehidupan banyak tokoh-tokoh Alkitab terlaksana, terjadi. Walaupun prosesnya begitu panjang, walaupun prosesnya begitu rumit, kita saksikan di Alkitab begitu banyak tokoh yang tujuan Allah dalam hidup mereka tercapai. Sebutlah misalnya Musa, ya, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai masalah, dengan berbagai episode kehidupannya, tujuan Allah tercapai, bahwa dia harus menjadi seorang pemimpin bagi umat Israel untuk keluar dari Mesir. Kemudian Yusuf, yang begitu luar biasa perjuangan hidupnya. Seolah-olah kita bilang, ini Yusuf kasihan banget gitu. Tapi ternyata tujuan Allah bagi hidup Yusuf, dia bela sehingga Yusuf menjadi seorang pembesar di Mesir gitu. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, seorang Musa bukanlah produk gagal bagi Tuhan. Walaupun mungkin kita melihat gitu ya, di tengah suasana penindasan di Mesir terhadap umat Israel, dan bayi-bayi yang baru lahir, yang laki-laki pasti dibunuh. Tetapi kenapa justru pada situasi seperti itu Musa lahir? Sepertinya ini produk gagal. Tapi kembali, Tuhan membela rencananya. Tuhan membela rencananya bagi Musa. Dengan berbagai babak-babak yang harus dilalui, Musa menjadi pemimpin yang luar biasa bagi umat Israel. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ke poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Kebenaran yang menjadi alasan Paulus menjadi tetap tenang di tengah badai yang dia hadapi. Kita baca dari ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Ini tetap malaikat Tuhan berbicara kepada Paulus. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, dari ayat 25 ini kita melihat bahwa kebenaran yang ketiga yang dipegang oleh Paulus adalah bahwa Allah melakukan seperti yang Ia janjikan. Kalau kita baca di ayat yang terakhir, ayat yang ke-44, Allah melaksanakan janjinya. Allah berkata, semua orang yang ada di kapal ini, Paulus, akan selamat oleh karena engkau. Jadi aku memperhitungkan engkau sehingga semua orang di seluruh kapal ini, 275 orang, semuanya selamat. Gak ada satupun yang mati. Dan itu terbukti di ayat yang ke-44. Ayat yang terakhir, di bagian terakhir saya bacakan, demikianlah mereka semua, ada kata-kata mereka semua, selamat naik ke darat. Kapalnya pecah, kapalnya hancur, seperti kata Paulus. Paulus yang menjanjikan, tidak ada satupun di antara kita yang akan mati, tidak ada satupun di antara kita yang binasa, kecuali kapal ini. Kapal ini hancur, kita semua selamat. Kenapa Paulus bisa berkata begitu? Karena malaikat Tuhan yang menyampaikan itu. Karena Paulus tahu di ayat 25, aku percaya kepada Allah. Ya, saya bacakan lagi, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus tahu bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, mungkin di tengah situasi kondisi ini kita takut, ya, kita gelisah, kita galau, kita khawatir. Tapi percayalah, Allah tetap senantiasa menepati janjinya, melakukan seperti yang Ia janjikan. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama Dr. Everett
Storms, ya, namanya Dr. Everett Storms, berasal dari Ontario, ya. Ontario ini bukan di sekitar Bintaro, ya, walaupun mirip-mirip. Ontario ini ada di Kanada. Nah, Dr. Everett R. Storms ini mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk menyelidiki Alkitab, ya, dan untuk mempelajari berapa banyak sih janji Tuhan yang termuat di dalam Alkitab ini. Nah, di salah satu jurnal Kristen, beliau memaparkan hasil penelitiannya, dan menurut dia bahwa Alkitab itu memuat lebih dari 8.810 janji. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 8.810 janji. Tuhan yang berjanji buat manusia, Tuhan yang berjanji buat umatnya. Dan kalau Tuhan yang berjanji, pasti digenapi. Dan janji Tuhan bagi setiap umatnya adalah janji untuk kebaikan, bukan janji untuk kehancuran, bukan janji untuk kecelakaan, bukan janji untuk malapetaka, bencana. Kita tidak perlu mempertanyakan kenapa ini terjadi, kenapa harus ada virus corona. Tapi biar kita fokus kepada Tuhan, biar kita tetap tenang di tengah situasi ini. Bagaimana Paulus tetap tenang menghadapi badai di tengah lautan, maka biarlah kita juga tetap tenang menghadapi badai apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin PHK, mungkin bisnis yang menurun, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin sakit penyakit yang kritis, ya, atau mungkin masalah-masalah lain di tengah rumah tangga yang membuat kita berasa hidup ini sedang dalam badai. Tetap tenang, jangan panik, jangan takut. Dan kita belajar dari Paulus melalui renungan kita hari ini. Ada 3 kebenaran yang dapat juga menjadi pegangan kita, yang membuat kita tetap tenang di tengah badai. Yaitu yang pertama, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Dan kebenaran yang kedua adalah Allah membela rencananya yang indah bagi setiap kita. Dan yang ketiga, Allah senantiasa melakukan apa yang Ia janjikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya, dan tetap tenang di tengah badai, karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Segala yang tidak mungkin, saya ingat apa yang Bapak Gembala tuliskan di Facebook, yang tidak mungkin itu bagiannya Tuhan. Ya, jangan kita mikirkan, wah nggak mungkin, ya udah, biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Bagian kita tetap percaya. Amin untuk firman Tuhan.